Persalinan, terutama persalinan pervaginam, tentunya kadang-kadang membuat ibu jadi takut untuk buang air kecil, buang air besar, atau berhubungan intim setelah melahirkan. Nah, sebenarnya kapan sih dan bagaimana caranya buang air kecil, buang air besar, dan melakukan hubungan intim setelah melahirkan? Halo, selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwil. Buat kalian yang baru aja mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku ya. Nah, hari ini kita akan ngobrolin soal berapa lama, kapan, dan bagaimana sih caranya buang air kecil, buang air besar, dan melakukan hubungan intim setelah persalinan. Wow, jadi setelah persalinan itu ternyata perjalanannya tuh gak stop di situ gitu ya. Setelah persalinan ternyata ada what next, apa setelahnya gitu. Yang paling sering itu adalah gimana ya pipisnya, gimana ya BAB-nya, gimana ya melakukan hubungan intimnya. Nah, yuk langsung aja kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah buang air kecil. Nah, buang air kecil itu semestinya bisa dilakukan ibu 6-8 jam setelah persalinan. Pokoknya wajib ya. Karena apa? Karena kalau kandung kemih atau tempat pipisnya itu penuh, itu bisa mengganggu kontraksi rahim. Kalau kontraksi rahimnya terganggu, maka ibu bisa mengalami perdarahan pasca melahirkan, dan itu berbahaya. Sehingga memang setelah melahirkan maksimal 6-8 jam ibu harus sudah bisa buang air kecil. Nah, ada beberapa hal yang mungkin akan dirasakan ketika ibu pertama kali buang air kecil setelah melahirkan. Yang pertama, mungkin rasanya akan perih atau tidak nyaman, karena ya jelas aja ya, itu kan habis dilewati oleh bayi. Walaupun memang bayi bukan keluar lewat jalur air kencing sih, tetapi karena berdekatan, jadi kadang-kadang ada traumanya, ada tekanan kepala janin di situ, sehingga kadang-kadang mungkin ibu merasa perih atau tidak nyaman ketika buang air kecil. Begitu juga kalau misalnya persalinannya dengan tindakan atau ibunya dilakukan SC gitu ya, maka biasanya kan dipasang selang kateter tuh, dan ke selang kateter ini biasanya juga dilepas nanti ketika obat-obatan atau biusnya sudah habis dan ibu sudah bisa miring kanan miring kiri, sudah bisa mobilisasi atau bergerak. Karena lubang kencingnya itu juga habis ada selang kateternya, itu juga sama rasanya tuh kayak anyang-anyangan, kayak pengen pipis terus padahal nggak keluar, dan ketika pipis mungkin rasanya itu jadi kurang nyaman. Nah, caranya supaya tidak terlalu perih gitu ya, apalagi kalau misalnya ada luka perineum, ibu bisa menggunakan mungkin botol gitu ya, botol yang diisi air hangat, atau bisa juga pakai gayung yang diisi air hangat, kemudian sambil buang air kecil itu sambil disiram-siram tuh, jadi nanti buang air kecilnya lebih nyaman karena ada siraman air, jadi air kencingnya itu tidak terlalu perih ketika mengenai lubang kencingnya gitu, jadi bisa sambil disiram-siram air hangat gitu. Nah, ada beberapa ibu yang juga karena kandung kencingnya ini mengalami trauma tadi ya, entah itu akibat pemasangan selang kateter atau karena tekanan kepala, itu bisa memang terganggu nih, bisa tidak bisa kencing, jadi susah nih untuk buang air kecil, jadi 6-8 jam setelah persalinan itu nggak bisa buang air kecil, atau justru tidak bisa menahan. Jadi mungkin ketika batuk keluarlah itu pipis, atau kadang keluar pipis tanpa kita sadari gitu, karena ini bisa disebabkan karena melemahnya juga otot-otot panggul gitu. Nah, tentu saja kalau tidak bisa pipis atau malah pipisnya ini tidak tertahankan gitu ya, ibu perlu konsultasi dengan dokter, dan bisa juga melakukan gerakan Kegel yang ringan gitu untuk membantu menguatkan otot-otot panggulnya, sehingga nanti gangguan atau keluhan buang air kecilnya ini bisa teratasi. Nah, yang kedua kita akan ngomongin buang air besar. Buang air besar ini juga kadang-kadang ditakuti oleh sebagian ibu, terutama mereka yang persalinannya pervaginam dan ada robekan perineum, karena takutnya nanti ketika BAB mengejan jahitannya jebol gitu ya. Nah, sebenarnya kalau jahitannya itu rapet, kemudian jahitannya jadi, maksudnya tidak ada infeksi, tidak ada masalah, kemungkinan untuk jahitannya ini jebol ketika ibu-ibu BAB itu sangat kecil, walaupun ibu-ibu itu BAB-nya jongkok gitu, jadi tidak perlu takut. Dan ya kan kalau BAB juga mengejarnya kan juga nggak berlebihan ya Bu gitu, jadi sewajarnya aja. Nah, biasanya BAB pertama itu bisa 2, 3, sampai 5 hari setelah persalinan, jadi antara 2 hari, 3 hari, sampai 5 hari setelah persalinan itu ibu bisa BAB. Kenapa sih kok kadang-kadang ada yang sampai lama? Karena
kadang-kadang ibunya takut gitu. Nah, rasa takut ini membuat ibu-ibu jadi menahan BAB. Ketika menahan BAB, cairan atau air yang ada di BAB itu kan kadang ada yang sebagian terserap lagi oleh tubuh, sehingga semakin ditahan BAB itu akan semakin keras, dan semakin keras ngeluarinnya semakin susah. Semakin susah ngeluarinnya, ibunya semakin takut. Semakin ditahan lagi, semakin keras lagi, dan seterusnya. Gitu. Jadi silahkan untuk membantu supaya BAB-nya itu lunak, silahkan untuk banyak konsumsi makanan yang mengandung serat, kemudian minum air putih yang cukup, atau kalau misalnya memang dirasa sangat keras, ya boleh minta lancar sama dokter gitu. Nanti dokter akan memberikan obat yang bisa melancarkan buang air besarnya gitu. Dan pada beberapa kasus memang ketika setelah persalinan ibu mengkonsumsi obat, ada juga beberapa obat yang bisa membuat konsistensi fesesnya itu menjadi lebih padat sehingga lebih susah dikeluarkan. Jadi ditambah trauma, ditambah hormon-hormon relaksan yang masih ada di dalam tubuh ibu, jadi memang ibu-ibu setelah melahirkan ini sering banyak yang mengalami konstipasi. Jadi wajar ya kalau misalnya BAB pertama itu dari kedua, dari ketiga, bahkan sampai hari kelima. Nah, posisinya gimana? Boleh nggak jongkok? Jadi sebenarnya posisi jongkok itu justru lebih baik dibandingkan posisi duduk. Jadi posisi BAB sambil jongkok itu lebih membantu untuk mengeluarkan BAB dibandingkan yang duduk. Kalau ibu-ibu WC-nya di rumah duduk, bisa pakai kursi kecil atau dingklik gitu ya, untuk menyangga bagian kaki sehingga posisinya tetap seperti jongkok gitu. Nah, kalau ibu-ibu yang WC-nya jongkok, ya silahkan untuk BAB sambil jongkok, nggak apa-apa. Yang penting hati-hati ya ketika jongkok dan berdiri gitu. Jadi it's okay pakai WC jongkok, nggak apa-apa. Bahkan kalau duduk malah mestinya pakai kursi, jadi agak naik gitu kakinya, posisinya seperti jongkok, itu memudahkan BAB-nya keluar. Nah, yang ketiga adalah soal berhubungan intim pasca melahirkan. Ini sebenarnya sudah pernah ada videonya sendiri, nanti ibu-ibu bisa main ke sana. Jadi intinya memang setelah melahirkan, kapan sih boleh melakukan hubungan intim? Tentu saja setelah nifasnya selesai, setelah jahitan perineumnya sembuh gitu. Kenapa harus nunggu nifasnya selesai? Ya supaya rahimnya, organ-organ reproduksi itu sudah kembali lagi normal seperti sebelum hamil. Kenapa harus nunggu jahitan perineumnya sembuh? Ya tolong ya, kalau belum sembuh sudah melakukan hubungan intim, takutnya nanti malah ada gesekan pada lukanya lagi sehingga memperlama proses penyembuhan. Dan tentu saja menunggu kesiapan mental. Jadi kalau nifasnya sudah selesai, jahitan perineumnya sudah sembuh, tunggu kesiapan mental ibu. Bisa ini dibicarakan dengan pasangan. Kalau misalnya ibu merasa mentalnya itu belum siap, masih takut, masih traumatis gitu ya, sehingga pasangan pun bisa mengerti. Jangan menolak tanpa alasan gitu. Jadi kita tetap kasih pengertian ke pasangan. Dan yang perlu dicatat adalah memang wajar setelah persalinan itu kadang ada beberapa ibu yang libido atau gairahnya menurun karena memang hormonnya itu masih fluktuatif gitu, sehingga kadang-kadang ini menyebabkan mungkin misfinya jadi terasa lebih kering, lebih keset gitu ya. Ditambah kadang-kadang rasa takut juga, rasa kurang rileks atau kurang nyaman, menyebabkan memang kadang-kadang hubungan intim setelah persalinan itu jadi terasa sedikit nyeri. Nah, ibu-ibu bisa menggunakan pelumas yang memang khusus untuk misfi, nanti aku kasih rekomendasinya di deskripsi box, sehingga nanti ketika melakukan hubungan intim jadi lebih nyaman seperti itu. Tapi memang komunikasi dengan pasangan tetap yang utama ya. Nah, itu tadi cerita tentang buang air kecil, buang air besar, dan seks setelah melahirkan. Semoga cukup bermanfaat ya ibu-ibu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.